Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul mempersiapkan pembaringan terakhir. Mempersiapkan pembaringan terakhir. Siapa yang mempersiapkan pembaringan terakhir? Bahasan kali ini masih berhubungan dengan pembahasan minggu lalu, yaitu pembaringan terakhir. Kita sudah bahas apa itu pembaringan terakhir. Nah, sekarang mempersiapkan pembaringan terakhir. Siapa yang mempersiapkan? Saya berharap saudara dan saya mempersiapkan pembaringan terakhir. Karena pembaringan terakhir itu pasti akan terjadi atas kita semua tanpa terkecuali. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Jangan lupa, kalau saudara diberkati, saudara langsung bagikan kepada yang lain. Supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Mempersiapkan pembaringan terakhir. Tentunya bicara soal pembaringan terakhir, yang paling mempersiapkan dirinya adalah Kristus. Kristus memang sudah mempersiapkan, bahkan dipersiapkan oleh Bapa, oleh Allah Bapa, akan menghadapi kematian. Kematiannya itu di Yerusalem, di kayu salib. Memang untuk itulah Yesus datang. Makanya kalau kita baca misi Yesus itu di Matius 20 ayat 28, itu dikatakan begini, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya, perhatikan, memberikan nyawanya, artinya mati, menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi jelas, Yesus datang untuk memberikan nyawanya. Karena memang untuk itulah Yesus datang. Yesus berkata, aku telah turun dari surga. Aku telah turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya melakukan kehendak Bapaknya. Itu jelas terus sekalian, ya, dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38. Jadi misi Yesus jelas, Yesus datang bukan untuk melakukan kehendaknya, tapi kehendak Bapa di surga. Ketika di Taman Getsemani dia berdoa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Memang itu pergumulan. Pergumulan di Taman Getsemani itu adalah pergumulan hidup dan mati. Jadi saudara sekalian, orang yang paling siap dengan pembaringan terakhir Kristus. Bahkan beberapa kali, bahkan 4 kali Yesus mengatakan bahwa dia akan mati di Yerusalem. Misalnya di Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Yerusalem itu pembaringan terakhirnya. Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari. Jadi jelas terus. Yesus mempersiapkan hari kematiannya. Karena untuk itulah Yesus datang. Paulus menyatakan kesiapan Yesus itu di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi saudara sekalian, siapa yang mempersiapkan hari kematiannya? Yang paling mempersiapkan baringan terakhir, kematiannya. Kematian yang sangat luar biasa di kayu salib itu Kristus. Karena untuk itulah dia datang. Saudara dan saya yang menjadi pengikut Kristus, sebagai Kristen, Kristianos, pengikut Kristus, kita juga harus mempersiapkan pembaringan kita yang terakhir. Dan Paulus contoh teladan buat kita yang mempersiapkan pembaringannya yang terakhir. Karena jelas kalau kita baca, memang tidak ditulis Paulus mati dengan cara bagaimana, tetapi tradisi mengatakan Paulus mati itu dipenggal oleh Kaisar Nero di Roma pada tahun 64 sampai kemungkinan 68 Masehi. Dan tradisi mengatakan dia dipenggal. Paulus sudah mempersiapkan hari kematian, pembaringan yang terakhir. Itu ditulis dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai. Ini adalah surat pengembalaan, surat pastoral kepada anak didiknya, anak rohaninya yang bernama Timotius. 2 Timotius 4 ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Orang yang sudah mempersiapkan hari kematian, pembaringan yang terakhir, dia tahu hari kematiannya sudah dekat. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini orang yang sudah mempersiapkan pembaringannya yang terakhir. Karena dia mengatakan pertandingan yang baik. Dengan iman. Satu-satunya yang kita harus ikuti hidup ini. Aku telah mencapai garis akhir. Garis akhir kita adalah kematian kita di bumi ini. Itu
garis akhir hidup di dunia. Tapi setelah itu ada kehidupan selama-lamanya, hidup kekal. Dan aku telah memelihara. Hanya orang yang memelihara iman, yang sudah mempersiapkan hari kematiannya atau pembaringan yang terakhir. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi ada janji bagi orang yang sudah mempersiapkan pembaringan yang terakhir, yaitu apa? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Luar biasa. Tetapi perhatikan, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Jadi orang yang merindukan kedatangannya adalah orang yang pasti mempersiapkan hari kematian. Dia rindu bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, sehingga dia hidup mempersiapkan hari kematian dengan hidup benar, tetap beriman meskipun sulit, meskipun menghadapi tantangan, meskipun menghadapi aniaya, karena dia tahu setelah kematian ada kehidupan selama-lamanya. Dan ciri dari orang yang sudah mempersiapkan hari kematiannya, pembaringan yang terakhir, itu dibuktikan seperti Paulus ini di Roma pasal 14 ayat 8 dan 9. Perhatikan ayat 8 Roma 14, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Orang yang mempersiapkan hari kematiannya hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dia akan mempertahankan dirinya bahwa dia ini milik Tuhan. Ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati. Perhatikan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita memiliki pengharapan untuk hidup kekal. Dan hidup kembali. Jadi perhatikan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Artinya Yesus mati di kayu salib. Kemudian hari ketiga dia bangkit. Supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dia Tuhan atas orang-orang mati. Yang mati dalam Tuhan. Yesus berjanji akan menyediakan tempat di rumah Bapa di surga. Dan atas orang-orang hidup. Itulah hidup. Itulah sebabnya kita harus hidup benar sebagai pengikut Kristus. Nah, itu buktinya. Orang yang mempersiapkan hari pembaringan, hari kematiannya, hari pembaringan terakhirnya, hidupnya untuk Tuhan. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Ini yang berikutnya dikatakan gini. Ayat 21 Filipi 1. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Sama. Hidup bagi Tuhan atau hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Jadi dia tidak akan takut menghadapi kematian. Karena kematian itu adalah keuntungan, profitable. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi saudara sekalian, orang yang mempersiapkan hari kematiannya, dia hidup memberi buah. Dia bekerja menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang memberkati bukan hanya untuk dirinya, tetapi keluarganya, masyarakat, bagi gerejanya tentu. Itu orang yang sudah mengerti harus mempersiapkan hari kematian, bekerja memberi buah. Dia tidak nganggur. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi bagi orang yang sudah mempersiapkan hari kematian, baik dia hidup atau dia mati, itu tidak menjadi masalah. Kalau dia hidup bekerja, memberi buah. Kalau dia mati, itu keuntungan. Ini orang yang sudah mempersiapkan pembaringan yang terakhir. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi kematian kita dalam Tuhan, itu memang jauh lebih baik. Karena ada janji Tuhan untuk bisa hidup kekal selama-lamanya. Ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena. Jadi kalau tinggal di dunia, itu karena kita dibutuhkan. Kita diperlukan untuk bekerja memberi buah. Saudara-saudara sekalian, biar kita boleh mempersiapkan hari pembaringan kita yang terakhir dengan hidup benar. Bekerja memberi buah, hidup untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Karena itu mempersiapkan kita bertemu dengan Tuhan. Sehingga ketika kita bertemu, ada suara dari Tuhan. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Sabarlah engkau hambaku yang baik. Masuk menikmati kesukaan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.